Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Adapun pelajaran yang akan kita pelajari yaitu matematika yang akan membahas tentang operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan mendapat berkah darinya, ya. Olehnya itu kita mulai dengan doa tersebut, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang perhatikanlah atau amatilah gambar berikut. Disajikan gambar kapal selam, yang berarti kapal selam ini kebanyakan tempatnya ada di dalam laut. Nah, kapal selam ini banyak dimiliki oleh negara-negara yang mempunyai militer, ya. Kalau kita di Indonesia dimiliki oleh Angkatan Laut, ya, atau militer Indonesia. Nah, perhatikan gambar selanjutnya. Ini seperti yang kita pelajari sebelumnya tentang posisi-posisi benda di laut, ya. Bila benda tersebut berada di bawah permukaan laut, berarti kita nyatakan dalam bilangan negatif. Dan bila posisi benda di atas permukaan laut, maka kita nyatakan dalam bentuk bilangan positif. Dan adapun yang di tengah-tengah kita nyatakan bilangan 0 atau bilangan netral. Nah, sekarang perhatikan teks berikut, ya, sambil melihat gambar ini. Pak Guru bacakan. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Nah, bagaimana menyelesaikannya dalam kalimat matematika? Perhatikan. Pada kapal selam, ya, kita lihat dia berada di kedalaman 20 meter. Maka bisa ditulis dengan negatif 20. Kemudian kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Dinaikkan 8 meter, maka dapat ditulis menjadi positif 8 atau ditambah 8. Nah, berapakah posisi akhir kapal selam tersebut ketika dinaikkan 8 meter? Maka hasil akhir kapal selam, posisi akhir kapal selam adalah negatif 12. Dari mana? Ini dari negatif 20 ditambah 8 sama dengan negatif 12. Negatif 12 berarti posisi kapal selam masih di dalam lautan dengan kedalaman 12 meter. Jadi anak-anakku sekalian, ini merupakan contoh, ya, aplikasi bilangan bulat, ya, penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, perhatikan. Baik, kita masuk ke operasi bilangan bulat. Adapun fokus kita untuk video ini hanyalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, perhatikan teks yang disajikan.
ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi ya sejauh 5 langkah. Nah, ditanyakan di titik berapa Udin berdiri saat ini. Tuliskan pernyataanmu di atas garis bilangan. Baik, perhatikan. Inilah mula-mula Udin berdiri ya di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Jadi Udin maju ke depan sebanyak 4 langkah. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Berarti Udin kembali melangkah sejauh 5 langkah. Nah, maka posisi akhir Udin itu di titik 9, sehingga bila dinyatakan dalam bentuk matematika maka seperti ini ya, 4 ditambah 5 sama dengan 9, atau positif 4 ditambah positif 5 sama dengan 9. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari contoh-contoh dalam bentuk lain. Diperhatikan ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh berikutnya, harap anak-anakku semua memperhatikan dan mencermati gambar ini ya, yang isinya ada tips-tips tentang bagaimana cara menyelesaikan bilangan bulat dengan garis bilangan. Baik, Pak Guru bacakan mulai dari yang pertama. Nah, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap ya. Operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah ya. Ingat, berbalik arah ya. Mana? Berbalik arah ya. Ini nih, berbalik arah. Oke. Kemudian tanda positif, ini tanda positif berarti maju ya, berarti maju. Kemudian tanda negatif berarti mundur. Baik, sekarang kita lihat contohnya. 9 ditambah negatif 6 ya, atau positif ditambah dengan negatif. Bagaimana cara menyelesaikannya dalam bentuk garis bilangan? Perhatikan langkah-langkahnya ya. Kita lihat dulu. 9 berarti positif. Ingat, tanda positif berarti maju. Maju berapa langkah? 9 angka dari titik 0. Perhatikan gambar. Itu ya. Maju 9 angka dari titik 0 karena positif. Kemudian ditambah. Tambah atau penjumlahan berarti menghadap arah yang tetap. Ya, ini menghadap arah yang tetap. Tidak berbalik arah ya, belum. Ditambah berapa? Ditambah negatif 6. Ditambah negatif 6. Negatif 6 berarti mundur ya. Karena ini bertanda negatif berarti mundur sebanyak 6 langkah ya. Jadi ketika si Udin mundur 6 langkah, maka posisi akhirnya berada di titik
positif 3. Sehingga 9 ya ditambah negatif 6 adalah 3. Ya. Jadi ini perlu diingat ya. Ingat semua. Baik, kita lihat contoh selanjutnya. Pak Guru sengaja munculkan ini terus supaya bisa jadi bahan pengingat ya. Oke. Perhatikan negatif 8 ditambah 4. Ya. Ini adalah operasi penjumlahan antara bilangan negatif dengan bilangan positif. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan ya. Negatif 8. Negatif berarti mundur. Ya. Berarti ini mundur 8 langkah. Perhatikan. Oke. Sekarang tambah. Tambah berarti menghadap pada arah yang tetap. Nah, ini. Menghadap pada arah yang tetap. Masih menghadap ke kanan ya. Sini ya, ke depan sini ya. Nah, ditambah 4. 4 ini adalah bilangan positif ya. Positif. Berarti bertanda positif, berarti maju. Maju berapa langkah? 4 angka. Perhatikan. Nah, sehingga si Udin posisi akhirnya di negatif 4 karena sebelumnya di negatif 8. Maju 4 langkah, maka dia berada di titik negatif 4. Sehingga negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Oke, lanjut. Kita ke contoh yang lain. Negatif 7 ditambah negatif 3. Atau bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lihat soal negatif 7. Negatif 7 berarti mundur. Mundur 7 langkah. Perhatikan. Ya. Kemudian ditambah. Tambah berarti tetap menghadap pada arah yang tetap. Ya. Tetap menghadap pada arah yang tetap. Nah, kemudian ditambah dengan berapa? Negatif 3. Negatif berarti mundur ya. Sehingga si Udin harus mundur 3 langkah. Maka perhatikan gambarnya. Posisi Udin berada di negatif 10 ya. Sehingga hasil dari negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Oke. Kita lihat contoh lain. Perhatikan. 9 dikurang 6. 9 berarti positif, berarti maju 9 langkah. Dikurang. Lihat. Dikurang. Mana pengurangan? Operasi pengurangan berarti berbalik arah. Maka si Udin harus berbalik arah. Ya. Maka inilah posisi Udin setelah berbalik arah. Karena tanda pengurangan. Kemudian dikurang 6. 6 ini bilangan positif. Berarti dia harus maju. Berarti Udin harus maju berapa langkah? 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka posisi terakhir si Udin adalah di positif 3. Oke. Kita lanjut ke contoh yang lain lagi. Ya, ini. 4 dikurang negatif 5. Artinya positif dikurang negatif. Bagaimana cara menyelesaikannya? 4 berarti bilangan positif. Berarti maju. Si Udin harus maju 4 langkah. Ya. Dari 0 ya. Tentunya dari 0. Kemudian dikurang. Ingat, kurang berarti berbalik arah. Maka si Udin harus berbalik arah. Nah, ini gambarnya ya. Setelah berbalik arah. Berbalik arah kemudian
kurang 5, apa? Negatif 5. Negatif berarti mundur. Berarti si Udin harus mundur, tidak maju ke sini, dia harus mundur. Berapa langkah? 5 langkah. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Maka mundur 5 angka yang sebelumnya di titik 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga hasil dari 4 dikurang negatif 5 adalah 9. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Negatif 7 dikurang 3. Artinya bilangan negatif dikurang dengan bilangan positif. Perhatikan ya. Negatif 7 berarti mundur 7 langkah dari titik 0. Ya, perhatikan. Nih. Mundur 7 langkah dari titik 0. Oke. Kemudian dikurang. Kurang berarti berbalik arah. Yang sebelumnya menghadap ke sana, sekarang dia harus berbalik menghadap ke sini ya, ke kiri sini ya. Oke. Kemudian positif 3 berarti harus maju 3 langkah. Perhatikan gambar. Nah, maju 3 langkah, 1, 2, 3. Maka posisi akhir dari Udin adalah negatif 10. Sehingga hasil dari negatif 7 dikurangi 3 adalah negatif 10. Baik. Kita lagi lihat contoh berikutnya. Nah, ini contoh akhir ya, terakhir. Negatif 8 dikurang negatif 4. Artinya, bilangan negatif dikurang bilangan negatif. Perhatikan cara menyelesaikannya. Negatif 8 berarti mundur 8 langkah. Perhatikan si Udin mundur 8 angka. Din mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dikurang. Nah, dikurang berarti putar badan si Udin. Nah, akhirnya si Udin putar badan. Nah, lihat lagi. Habis putar badan, maka lihat negatif 4. Negatif berarti mundur. Maka Udin harus mundur 4 langkah. Maka jadilah seperti ini. Yang posisinya di negatif 8 mundur 4 langkah, maka posisi akhir si Udin adalah negatif 4. Jadi hasil dari negatif 8 dikurang negatif 4 adalah negatif 4. Baik anak-anakku sekalian, jadi kalian kuncinya adalah memperhatikan ini ya, memperhatikan aturan-aturan ini agar mudah menerapkannya dalam garis bilangan. Jadi anak-anakku, ini merupakan contoh untuk menanamkan konsep ya tentang bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada cara-cara lain untuk mencari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada menggunakan chip atau koin ya, atau kertas yang dibuat 2 warna ya. Misalnya negatif itu berwarna merah dan positif berwarna hijau ya, asal berbeda warna. Banyak cara ya, karena matematika kita harus pahami maknanya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini Pak Guru contohkan hanya dengan menggunakan garis bilangan. Dan ini kalian bisa praktekkan di rumah masing-masing. Misalnya mengambil salah satu soal, kemudian dipraktekkan di rumah. Nah, baik anak-anakku sekalian, itulah penjelasan Pak Guru tentang bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan
bantuan garis bilangan. Adapun jika angka-angkanya semakin besar, maka tidak memungkinkan untuk menggunakan garis bilangan, maka dia harus mempunyai cara-cara tersendiri. Dan insya Allah Pak Guru akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anakku sekalian, silahkan diperhatikan latihan-latihannya. Baik, kita latihan untuk memantapkan pemahaman kalian tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silahkan diselesaikan soal-soal berikut. Tentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silahkan menggunakan bantuan garis bilangan atau praktek maju mundur secara mandiri. Jadi Pak Guru sajikan ini soal-soal yang angkanya kecil-kecil, ya, supaya belajarnya lebih bermakna, ya, lebih paham penggunaannya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini sebagai langkah awal untuk memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Kita tutup pembelajaran kita pada video ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.